Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan nama Ibu Aida Fitriana. Ibu di sini akan mengajarkan kalian tentang matematika. Jadi materi pada hari ini adalah bilangan berpangkat, nol, negatif, dan pecahan. Pada materi ini kalian harus mengingat kembali sifat-sifat dari perpangkatan, yaitu sifat yang pertama, A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Maka pangkatnya kita tambahkan sehingga menjadi A pangkat M ditambah N. Sifat yang kedua yaitu A pangkat M dibagikan dengan A pangkat N. Untuk ini kita kurangkan pangkatnya sehingga menjadi A pangkat M dikurangi N. Sifat yang terakhir yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Nah, untuk bentuk seperti ini, maka pangkatnya kita kalikan sehingga menjadi A pangkat M dikali N. Pembahasan yang pertama yaitu tentang bilangan berpangkat 0. Nah, pada bilangan berpangkat 0 apabila terdapat suatu bilangan yaitu A yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan menjadi 1. Dengan syarat di mana A merupakan elemen bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Mari kita buktikan. Jadi di sini Ibu memiliki A pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 3. Nah, A pangkat 3 itu kita dapat merubahnya dengan A dikalikan dengan A. Dibagi dengan A pangkat 3 di sini juga kita ubah menjadi A dikalikan dengan A. Nah, di sini A dibagi dengan A, kita akan mendapatkan 1, dan A dibagi A, kita akan mendapatkan 1, dan A dibagi A di sini juga kita akan mendapatkan 1. Sehingga hasil dari A dikali A, dikalikan dengan A dibagi dengan A dikali A, dikalikan dengan A akan menjadi 1/1. Nah, 1 dibagi 1 akan menghasilkan 1. Nah, di sini yang di bagian A pangkat 3 dibagikan dengan A pangkat 3 sesuai dengan sifat perpangkatan tadi, maka jika bentuknya dalam pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan sehingga menjadi A pangkat 3 dikurangi dengan 3 sehingga menghasilkan A pangkat 3 dikurangi 3 akan menghasilkan 0. Sehingga menjadi A pangkat 0. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga terbukti sifat dari yang tadi, yang di awal yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Mari kita beranjak ke contoh soal. Jadi yang pertama terdapat 4 pangkat 0. Nah, seperti sifat yang tadi, kita dapat 4 pangkat 0 langsung saja kita sama dengan 1. Untuk soal yang kedua, nah bagaimana jika terdapat bilangan negatif yang dipangkatkan dengan 0, yaitu contohnya negatif 24 pangkat 0. Jadi tetap saja ya apabila dia bilangan negatif, tetap hasilnya akan menghasilkan 1 jika dipangkatkan dengan 0. Soal yang ketiga, terdapat 2A pangkat 3 dikalikan dengan B pangkat 0. Jadi di sini kita ketahui bahwa B pangkat 0 sama dengan 1, sehingga bentuk soal ini akan menghasilkan 2A pangkat 3 dikalikan dengan 1. Jadi 1 di sini merupakan hasil dari B pangkat 0. B pangkat 0 yang ada di samping pada soal, sehingga 2A pangkat 3 dikalikan dengan 1 akan menghasilkan 2A pangkat 3. Soal selanjutnya yaitu 12X pangkat 3 dikali dengan 3X pangkat negatif 3. Nah, jadi untuk soal ini kita menerapkan sifat komutatif. Sehingga kita kumpulkan terlebih dahulu angka dengan angka, yaitu angkanya yaitu 12 dan 3. 12 kali 3. Kemudian kita tulis huruf dengan huruf, yaitu X pangkat 3 dikalikan dengan X pangkat negatif 3. Sehingga didapatkan, di sini kan 12 dikali 3 akan menghasilkan 36. Dan X pangkat 3 dikalikan dengan X pangkat negatif 3, sesuai dengan sifat perpangkatan, maka pangkatnya kita tambahkan. Sehingga didapatkan X pangkat 3 ditambahkan dengan negatif 3. Sehingga di sini menghasilkan 36 dikalikan dengan 3. Ingat di sini jika positif ketemu dengan negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Sehingga 3 dikurangi 3 akan menghasilkan 0. Sehingga X pangkat 3 ditambahkan dengan negatif 3 akan menghasilkan X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 kita ketahui sama dengan 1, sehingga 36 dikalikan dengan 1 akan menghasilkan 36. Selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan berpangkat negatif. Nah, untuk bilangan berpangkat negatif, apabila terdapat A pangkat negatif M, maka
kita dapat merubah bentuknya menjadi 1 per A pangkat M. Begitu juga sebaliknya, jika terdapat A pangkat M, maka kita dapat merubahnya menjadi 1 dibagi dengan A pangkat negatif M. Jika pangkat awalnya negatif, maka kita dapat merubahnya menjadi bentuk pecahan, tetapi pangkatnya menjadi positif. Dan apabila pangkatnya positif di sini, maka kita dapat merubahnya menjadi bentuk pecahan, tetapi pangkatnya akan menjadi negatif. Ingat bentuknya ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah benar. Jadi di sini Ibu memiliki A pangkat 2 dibagi dengan A pangkat 4. Seperti yang telah kita ketahui bahwa A pangkat 2, kita dapat merubahnya menjadi A dikalikan dengan A. Begitupun juga dengan A pangkat 4, itu artinya sama dengan A dikalikan dengan A, dikalikan dengan A, dikalikan dengan A, sebanyak 4 kali. Sehingga di sini akan didapatkan A dibagi A sama dengan 1 kan, A dibagi A sama dengan 1, sehingga sisanya pada penyebutnya akan bersisa A dikalikan dengan A. Sehingga hasilnya, hasil dari ini, akan menghasilkan 1 dibagi dengan A dikalikan dengan A. Sehingga A dikalikan dengan A, hasilnya adalah A pangkat 2. Sehingga menghasilkan 1 dibagi A pangkat 2. Sesuai dengan sifat-sifat perpangkatan yang awal, yaitu jika terdapat pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. Sehingga A pangkat 2 dibagikan dengan A pangkat 4 dapat kita selesaikan dengan A pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan A pangkat negatif 2. Sehingga di sini terbukti ya, bahwa A pangkat negatif 2 sama dengan 1 per A pangkat 2. Sehingga sifat dari A pangkat negatif M terbukti akan sama dengan 1 per A pangkat M. Kita coba terapkan pada contoh soal. Jadi misalkan di sini kita memiliki 2 pangkat negatif 2. Jadi langsung saja 2 pangkat negatif 2 itu dapat kita rubah menjadi 1 per 2 pangkat 2. Sehingga menjadi 1 per 4. Soal yang kedua yaitu 1 per 32. Nah di sini biasanya kalian diminta untuk merubah menjadi bentuk perpangkatan. Nah, untuk merubah menjadi bentuk perpangkatan, maka kalian rubah dulu 32 ini ke dalam bentuk pangkat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa 32 bentuk pangkatnya adalah 2 pangkat 5. Jadi 1 per 32 bisa dirubah menjadi 1 per 2 pangkat 5. Sehingga 1 per 2 pangkat 5 dapat kita rubah atau hasilnya akan sama dengan 2 pangkat negatif 5. Soal yang ketiga, nyatakan dalam pangkat negatif dari 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2. Jadi sesuai dengan sifat-sifat perpangkatan, jadi apabila terdapat pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. Sehingga 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2 akan menjadi 3 pangkat 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 akan menghasilkan 2. Sehingga 3 pangkat 4 dikurangi 2 akan menghasilkan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, jika dirubah menjadi pangkat negatif, akan menjadi 1 dibagi dengan 3 pangkat negatif 2. Soal yang ketiga yaitu B pangkat 5 dibagi dengan B pangkat 2. Nah, di sini jika terdapat pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. Sehingga menghasilkan B pangkat 5 dikurangi dengan negatif 2. Nah, di sini terdapat negatif bertemu dengan negatif, sehingga akan menghasilkan positif. Sehingga akan menjadi B pangkat 5 ditambah dengan 2, sehingga menghasilkan B pangkat 7. Soal yang terakhir yaitu 2 dikali T pangkat negatif 4 dikalikan dengan T pangkat negatif 1. Sesuai dengan sifat perpangkatan, apabila terdapat perkalian, maka pangkatnya, yaitu negatif 4 dan negatif 1 kita tambahkan. Sehingga menjadi 2T pangkat negatif 4 ditambah dengan negatif 1. Sehingga menghasilkan 2T pangkat negatif 5. Dan bentuk ini, jika kita rubah agar tidak terdapat pangkat negatif, maka hasilnya menjadi 2 per T pangkat 5. Oke, pembahasan selanjutnya tentang bilangan berpangkat pecahan. Nah, pada bilangan berpangkat pecahan, akan berlaku A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi dalam akar kita tuliskan A pangkat M, yaitu bilangan pokoknya dengan pembilangnya, pembilang dari pangkatnya. Kemudian di luar akar kita menyebut dari pangkatnya. Nah di sini N tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita langsung terapkan kepada contoh soal. Jadi yang pertama terdapat A pangkat setengah. Maka kita dapat merubahnya menjadi A pangkat 1 akar
2. Nah, di sini biasanya 1 dan 2 itu tidak ditulis, sehingga kita tulis saja dengan akar A. Soal yang kedua yaitu 6 pangkat 1/5 akan sama dengan akar pangkat 5 dari 6. Jadi 6-nya kita tulis di dalam, dan 5-nya kita tulis di luar. Ingat, penyebutnya itu akan menjadi akarnya. Dan untuk soal yang ketiga, 3 pangkat 2/3 dapat kita rubah menjadi 3 pangkat 2 diakarkan dengan 3. Soal yang keempat yaitu akar pangkat 7 dari 5 pangkat 3. Kita dapat merubahnya menjadi bentuk perpangkatan, yaitu menjadi 5 pangkat 3/7. Ingat ya, ini, 7-nya ini, dia akan menjadi penyebut dari pangkatnya. Jadi, pertama-tama kita tuliskan dulu 5 pangkat 3 yang berada di dalam akar, yaitu yang berada di dalam akar kan 5 pangkat 3. Jadi kita tuliskan 5 pangkat 3 terlebih dahulu, kemudian 7-nya ini kita jadikan sebagai penyebut dari pangkatnya. Sehingga akar pangkat 7 dari 5 pangkat 3 kita dapat rubah menjadi 5 pangkat 3/7. Soal terakhir terdapat 27 dipangkatkan dengan 2/3. Jadi di sini kita ditanyakan hasilnya ya. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita rubah terlebih dahulu 27. Jadi bentuk perpangkatan. Nah, kita ketahui bahwa 27 itu bentuk pangkatnya adalah 3 pangkat 3. Sehingga di sini didapatkan 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2/3. Sesuai dengan sifat-sifat perpangkatan, maka jika terdapat pangkat dan dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Sehingga didapatkan 3 pangkat 3 dikalikan dengan 2/3. Sehingga di sini menghasilkan 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Sekian materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami dengan baik penjelasan dari Ibu tadi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.